Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berjumpa kembali. Dan mari bersama-sama menikmati pengajaran firman Tuhan melalui satu tema yang mengatakan iman dan pertobatan sejati. Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai 6 mengatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, satu hari di pantai ada sepasang suami istri menikmati hari libur. Lalu di antara begitu banyak orang yang juga menikmati rekreasi hari libur di pantai, ada seorang anak kecil yang ikut bermain tanpa ayah dan tanpa ibu. Melihat anak-anak seusianya berenang, anak itu juga tertarik untuk ikut berenang. Hanya saja anak ini membawa dompet yang berisi uang. Ia takut kalau dompetnya diambil orang. Dalam sedikit kebingungan, ia melihat sepasang suami istri duduk menikmati melihat orang-orang bermain di pantai. Lalu anak ini mendekat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu orang yang beriman? Jawabnya ya. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu suka membaca Alkitab? Juga dijawab dengan kata ya. Anak ini lalu mengatakan, Bapak dan Ibu pastilah orang baik, orang yang dapat dipercaya. Terus anak ini mengatakan, saya ingin berenang, tetapi saya takut dompet saya diambil orang. Jadi saya titip dompet saya untuk sementara kepada om dan tante ya. Lalu secepat itu anak itu pergi berenang. Saudara, kalau kita belajar dari kisah Abraham atau Abram, maka banyak hal yang dapat kita pelajari. Di antaranya, pertama, Abraham adalah orang yang sukses pada zamannya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang yang sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal seperti Abraham. Karena sukses bukanlah sebuah hadiah, melainkan sebuah perjuangan. Juga bisa dikatakan sebuah pertarungan. Orang jatuh bangun untuk bisa meraih sukses. Yang kedua, Abraham mengalami bagaimana hidup dipisahkan dari keluarganya demi sebuah misi Allah yang begitu besar. Allah terpisah dari keluarganya demi suatu misi Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan pada ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dari kisah ini, seorang teolog bernama John Bunyan pernah mengatakan menyebut kisah ini sebagai pemisahan rohani, sekaligus menggambarkan sebagai musafir menuju keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan semua ini merupakan inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Pemisahan rohani ini terus berlanjut di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dapat kita lihat dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seperti Abraham ketika dipanggil meninggalkan keluarganya. Sebagai manusia ada rasa yang tidak nyaman. Kita pun demikian. Tapi harus kita memilih pilihan antara Tuhan dengan lingkungan di mana kita sudah merasa berakar, atau lingkungan di mana kita sudah merasa mengakar. Harus kita memilih menjadi berakar di dalam Yesus Kristus. Kita memilih menjadi
hidup yang mengakar dalam Yesus Kristus di antara sejumlah pilihan. Seperti yang disebutkan oleh Fanny Crosby, Tuhan, ambillah dunia ini daripadaku, namun berikanlah Yesus kepadaku. Inilah iman dan pertobatan sejati, atau itulah iman dan pertobatan sejati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas inisiatif Tuhan memanggil kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Berkat terbesar dalam hidup kami ialah mengalami pemisahan rohani ini. Kini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Lindungilah agar tetap memegang teguh imannya di tengah tantangan dunia ini, terkhusus di masa COVID-19. Kami berdoa untuk orang tua kami, sanak saudara kami yang saat ini bersuka cita karena pertambahan usia, dan di antara saudara kami ada yang berduka cita. Kuatkan dan hiburkanlah. Dan saudara kami yang sedang berjuang dalam usahanya, teguhkan kami semua. Dan untuk semua itu, Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada dalam situasi apapun, buka hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih, kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Soli Deo Gloria.